pada proses renewal, kita harus tahu dulu apa saja variabel random yang direpresentasikan dalam proses Poisson. Nah, jadi di dalam proses Poisson biasanya kita menotasikan banyaknya kejadian gitu ya, sampai waktu T sebagai NT gitu ya, sebagai number of apa namanya, banyaknya kejadian atau banyaknya nasabah, banyaknya pelanggan gitu ya. Nah, itu kita merepresentasikan biasanya dengan variabel random NT, sedangkan waktu antar kejadian, nah ini ada beberapa buku yang merepresentasikan dalam bentuk huruf T, atau ada juga yang merepresentasikan waktu antar kejadiannya dalam bentuk notasi X. Jadi macam-macam ya. Nah, di sini saya akan menggunakan variabel random N ya, sama ya, untuk merepresentasikan banyak kejadiannya atau banyaknya nasabah atau banyaknya yang kita amati gitu ya dalam suatu interval waktu tertentu dari 0 sampai T gitu ya. Itu yang namanya yang kita kenal dengan NT. Nah, sedangkan di sini ya T1 itu menyatakan adalah waktu kedatangan pelanggan pertama atau waktu kejadian pertama gitu ya. Nah, jadi di sini di dalam proses Poisson kita tahu bahwa karena waktu antar kejadiannya diasumsikan berdistribusi eksponensial, kemudian kalau kejadiannya interval waktunya disjoin, maka banyak kejadiannya adalah independen gitu ya. Nah, jadi di dalam proses Poisson ya, banyaknya kejadian itu akan berdistribusi Poisson, sedangkan waktu antar kejadian berdistribusi eksponensial yang punya sifat memoryless gitu ya. Jadi karena dia punya sifat memoryless, artinya yang dia ingat itu adalah yang kejadian yang terakhir saja. Oh, yang terakhir sudah berapa banyak yang datang. Maka pada waktu berikutnya, kalau tidak ada yang datang, ya berarti artinya di sini jumlah kedatangannya berarti sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada minimal satu kejadian lagi, maka kejadiannya pasti akan bertambah gitu ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam proses Poisson banyak kejadiannya berdistribusi Poisson, kemudian mereka juga punya waktu antar kejadian yang berdistribusi eksponensial dan punya sifat memoryless gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa lambda di dalam suatu proses Poisson ya itu bisa konstan, yang kita kenal biasanya dengan proses Poisson homogen, dan juga bisa lambdanya itu bergantung kepada waktu ya. Jadi kalau misalkan dalam contoh soal saya ini adalah proses Poisson yang non homogen. Kenapa? Karena landanya itu untuk setiap waktu itu bisa berbeda. Jadi di sini misalkan ada sebuah restoran bukanya jam 8 pagi. Kemudian kalau pelanggan jam 8 sampai jam 10 itu pelanggan itu datang dengan rate atau landanya adalah 4 pelanggan per jam. Oke, kemudian kalau jam 10 sampai jam 12 rate-nya adalah 8 pelanggan per jam. Kemudian jam 12 sampai jam 2 siang itu naik secara linier karena jam makan siang gitu ya. Itu adalah naik secara linier dari 8 jam pada jam 12, kemudian bisa menjadi 10 pelanggan per jam pada pukul 14. Jadi mulai dari pukul 12 sampai jam 2 siang sampai jam pukul 14 itu dia landanya itu adalah merupakan garis linier dari 8 pelanggan per jam itu menjadi 10 pelanggan per jam. Nah, kemudian jadi kalau kita gambar dari jam 12 gitu ya sampai jam 14 itu ya adalah naik secara linier, yaitu yang awalnya 8 kemudian menjadi 10 gitu ya. Nah, kemudian dari jam 2 sampai jam 5 sore maka kedatangan pelanggannya atau lajunya atau landanya itu menjadi yang tadi 10 pelanggan per jam, kemudian turun gitu ya menjadi 4 pelanggan per jam pada pukul 17. Nah, pertanyaannya adalah tentukan bagaimana distribusi peluang dari banyaknya kedatangan pelanggan ke toko tersebut. Oke, kira-kira kalau soal seperti ini ya, teman-teman kan sudah belajar ya proses Poisson non homogen ya. Bagaimana menjawab soal seperti ini? Apa yang kita lakukan?
Apa yang kan di sini? Apa yang kita cari terlebih dahulu atau bagaimana kita menentukan distribusi banyaknya pelanggan apa namanya di soal ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan atau berpendapat gimana caranya? Oke, jadi kebetulan slide-nya sudah saya sampaikan ya jawabannya. Jadi kita lihat, yang pertama adalah teman-teman melihat dulu, mengidentifikasi dulu bagaimana rate-nya. Karena rate di sini tidak lagi konstan dari waktu ke waktu, sehingga kita harus menspesifikasikan dengan baik bagaimana rate pada setiap selang interval, gitu ya. Jadi dari mulai dia buka dari jam setiap harinya dari jam 8 sampai jam 17 sore gitu ya. Nah, bagaimana perubahan rate-nya? Kita tahu pada jam 8 sampai jam 10 itu selama 2 jam pertama itu rate-nya adalah 4 pelanggan per jam. Nah, berarti di sini dari jam 8 gitu ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi itu rate-nya adalah 4. Kemudian dari jam berapa tadi? Jam 10 sampai jam 12 rate-nya adalah 8 pelanggan per jam. 8 pelanggan per jam. Ini berarti tadi dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 12. Oke, kemudian selanjutnya pada jam 12 tadi ya, jam 12 sampai jam 14, maka kenaikannya signifikan, maksudnya kenaikannya signifikan gitu ya, naik secara linier, yaitu tadi berapa? Jadi kalau jam berapa tadi? Jam apa namanya? Jam 12 itu kita tahu rate-nya adalah berapa tadi? Jam 12 adalah 8 gitu ya. Jam 12 adalah jam saya hapus dulu sebentar. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi kalau misalkan jam 12 itu kan berapa jam 8 pelanggan per jam, jam 14 itu dia akan naik secara linier menjadi 10 pelanggan per jam. Jadi dari interval waktu dari jam 12.00 sampai jam 14 gitu ya, dia naik secara linier itu dari 8 menjadi 10 ya. Berarti di sini kalau kita lihat waktunya, kalau kita hitung intervalnya, berarti di sini adalah pada mulai dari jam keempat sampai jam keenam gitu ya. Itu adalah representasi kenaikan dari 8 menjadi 10. Itu kenapa menjadi T plus 4, teman-teman? Ada yang tahu kenapa? Ya, matematika sederhana ya. Pada jam 12 dia berapa? Eh, berapa tadi teman-teman? 8. Kan? Oke. Kemudian setelah itu dia menjadi 10 pelanggan. Kenapa menjadi T plus 4? Oke, kita lihat ya. Berarti kan ini di 4 jam, ini kan 2 jam, 2 jam. Nah, untuk 2 jam berikutnya, itu dari T antara 4 sampai 6, berarti di sini dia bisa mulai dari 8 gitu ya, sampai bisa menjadi 10. Maka itu secara matematis ya, kita bisa representasikan itu menjadi apa? Menjadi fungsi linier atau garis lurus di sini adalah T plus 4. Nah, begitu juga di sini. Kira-kira dari mana nih? Teman-teman sebenarnya masih ingat ya, waktu SMP mungkin belajar kalau misalkan kita punya titik X1, Y1, X2, Y2, maka garis linier atau garis yang menghubungkan kedua titik, ada yang masih ingat nggak rumusnya? Ada yang masih ingat nggak? Masih ingat nggak? X min X1 per X2 min X1. Ada yang masih ingat nggak rumus ini? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Betul, dia masih ingat rumus ini? Garis yang menghubungkan dua titik waktu zamannya SMP, mungkin?
Masih ingat? Coba kita lihat. Kalau misalkan kita anggap pada waktu 4 dia 8, pada waktu 6 dia harus 10, bener nggak nih? X kurang X satunya 4. Dibagi 6 kurang 4. Sama dengan Y kurang Y satunya 8. Ini adalah berarti 10 kurang 8. Berarti menjadi X min 4 per 2 sama dengan Y min 8 per 2. Atau kita bisa, saya taruh sini aja ya. Berarti 2 X min 4 sama dengan 2 Y min 8. Atau bisa ditulis 2X min 8 ya sama dengan berapa nih? 2Y min 16. Oke, berarti kalau saya pindahin 2Y berarti sama dengan berapa nih? Di sini berapa? Kalau saya pindahin di sini 2Y. Di sini min 2X, 2x plus 8. 2X plus 8 plus apa minus 16? Plus atau gimana ini? Plus 8, Bu. 2X plus 8, 16-nya? Udah masuk? Jadi Udah. udah masuk? Udah, oke. Berarti ini berapa nih? Y sama dengan X plus 4. X plus 4. Sama ya? Ini loh yang tadi. Paham? Cuma sekarang X-nya di sini T gitu ya. Paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, juga dengan sini. Nah, sekarang kalau setelah dari jam 2 sampai jam 5 kan dia bilang turun tuh dari awalnya 10 kemudian jadi 4. Nah, berarti dengan cara yang sama seperti yang tadi, teman-teman juga ini ya jangan lupa ya. Jadi pelajaran-pelajaran dasar ya itu teman-teman butuhkan di sini. Jadi yang dia bilang turun secara linier, naik secara linier, nah itu teman-teman harus bisa merepresentasikannya dalam bentuk fungsi matematis gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dengan cara yang sama teman-teman bisa menghitung nih untuk T antara 6 sampai 9 itu adalah rate-nya berubah jadi 22 minus 2T ya dengan cara yang sama. Jadi di sini titiknya 6 maka tadi awalnya masih 10 di 9 dia berubah menjadi berapa tadi? 4 pelanggan aja per jam ya. Oke. Jadi di sini tadi baru kita mendefinisikan gitu ya. Ini kita baru mendefinisikan yang namanya bagaimana rate-nya dari waktu ke waktu atau lajunya dari waktu ke waktu. Nah, sekarang selanjutnya yang ingin diketahui karena rate-nya kita sudah apa namanya tahu dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya nanti tinggal eh, apa namanya bagaimana dengan MT? MT di sini di dalam apa namanya proses Poisson itu kan berarti kita ingin tahu bagaimana dia berdistribusi dari waktu ke waktu dengan parameter di sini adalah karena landanya bergantung kepada waktu. Jadi kalau misalkan kita lihat perubahan rate-nya ya, jadi kalau misalkan untuk pertama, yang pertama ini jadi bisa kita tahu dalam pelajaran proses Poisson ini adalah parameter untuk Poissonnya nanti ya karena kita ingin menghitung distribusi untuk kedatangan pelanggan setiap harinya itu ya itu adalah berarti di sini 0 sampai 2 gitu ya 0 sampai 2 4 gitu ya DS. Nah, ini nanti teman-teman dapatkan adalah 4S dari 20 ini hasilnya 8. Ya, jadi untuk yang kedatangan pelanggan pada interval pertama atau 2 jam pertama itu adalah eh, merupakan proses Poisson dengan parameternya adalah lambda T. Teman-teman masih ingat ya, lambda kali T. Berarti apa? 4 kali 2 sama dengan 8. Itu satu. Kemudian untuk yang berikutnya, ini saya hapus dulu. Ya, untuk kedatangan pelanggan yang kedua itu adalah proses Poisson dengan rate-nya kita tahu kalau dia konstan tinggal lambda kali T ya. Karena di sini konstan, maka kita apa namanya bisa juga kita cari tinggal 2 kali 4 menjadi berapa? 16. Atau bisa juga untuk interval yang kedua integral 2 sampai 4 dari 8 ds
Kita tahu ini adalah 8S, 42, berarti berapa tuh? 32 kurang 16, hasilnya 16. Atau bisa juga karena landanya di sini masih konstan, di sini panjang intervalnya adalah 2 kali 8, sama dengan 16. Boleh begitu. Karena dia masih di interval itu rate-nya adalah konstan. Jadi dia adalah proses Poisson dengan rate-nya adalah berarti 16, 2 kali 4. Nah, dalam interval yang ketiga, yaitu di sini siapa? Dari 4 sampai 6, maka interval yang ketiga itu adalah 4 sampai 6 dari T plus 4, ya. T plus 4 gitu ya. Di sini saya DT gitu ya. Ini berarti nggak bisa lagi nih karena dia bergantung kepada T, sehingga harus kita apa namanya menyelesaikan integral ini, yaitu T dt berarti adalah setengah T kuadrat ditambah 4T, masukkan 6 sama 4. Berarti adalah setengah kali 36 gitu ya, tambah 24 gitu ya, dikurang ini tadi, setengah kali apa 16 ditambah 4 kali 4 juga 16 ya. Yang hasilnya adalah nanti 18. Begitu juga untuk yang T antara 69 itu nanti hasilnya 21. Jadi distribusi peluang untuk kedatangan pelanggan di restoran tersebut, teman-teman tinggal menjumlahkan itu 8 tambah 16 tambah 18 tambah 21, totalnya adalah 63. Ya, jadi dari soal ini jawabannya apa? Distribusi peluang. Distribusi dari peluang banyak kedatangan adalah berdistribusi Poisson dengan rate-nya adalah 63 gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh proses Poisson non homogen di mana untuk setiap intervalnya itu memiliki apa namanya rate yang berbeda-beda. Sehingga kita mesti mengidentifikasi dulu bagaimana di interval tersebut lambda T-nya. Nah, dari situlah kita mencari bagaimana rata-rata kedatangannya gitu ya, dan nantinya kita representasikan itu sebagai parameter dari distribusi Poissonnya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal yang ini? Bisa dipahami ini soal ini? Untuk yang Poisson, ini sebenarnya saya cuma hanya merecall kembali ya, karena untuk renewal teman-teman harus memahami lagi atau mengingat kembali apa itu proses Poisson. Oke, nah ini juga ada contoh soal, sorry ini eh, tanda kurungnya ketinggalan ya. Oke, NT adalah proses Poisson dengan parameter lambda. Tentukan bagaimana ekspektasi dari NT dikali NT plus S. Artinya apa? Kita punya T, kita punya di sini T plus S, artinya panjang intervalnya adalah S. Nah, kalau diketahui NT, ya adalah merupakan proses Poisson dengan rate-nya adalah lambda, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung ekspektasi dari NT dikali NT plus S. Atau misalkan di sini yang penting apa artinya NT dikali NT plus S. Artinya kita banyaknya kedatangan sampai waktu T dikalikan dengan banyaknya kedatangan sampai waktu T plus S, di mana mereka berbeda dengan panjang intervalnya adalah, selisih intervalnya adalah S. Nah, kita lihat lihat dulu bahwa yang namanya waktu pasti S besar sama dengan 0. Jadi kalau S ditambah T pasti tentu saja lebih besar sama dengan T. Nah, NT dikali NT plus S, di sini yang akan kita coba uraikan adalah NT plus S. Ya. Nah, kalau kita lihat NT dikali NT plus S, ya ini adalah modifikasi aljabar sederhana ya. Ini saya mau tambahkan NT kuadrat, saya kurangi dengan NT kuadrat, sehingga tidak merubah apapun. Tujuannya apa? Supaya nantinya saya bisa membentuk interval yang saling interval yang nantinya disjoin gitu loh. Jadi nantinya antara NT, ya interval 0 sampai T dengan interval NT plus S dikurang NT, berarti itu nantinya kita harapkan merupakan interval yang disjoin. Jadi 0, T, kemudian T plus S. Jadi antara interval ini dengan interval ini kan disjoin. Ini panjang intervalnya S, ini panjang intervalnya adalah T.
Nah, karena dia disjoin, karena dia merupakan proses Poisson, maka antara banyaknya kejadian sampai waktu NT plus S, jadi sampai waktu sini ya, sampai waktu sini, ya sampai waktu ini, NT plus S, sedangkan kalau di sini kan adalah ini hanya sampai waktu T, tapi kalau misalkan dari awal sampai waktu T plus S, berarti adalah banyak kejadiannya NT plus S. Nah, jadi NT plus S dikurang NT berarti tinggal yang di sini nih, yaitu banyaknya kejadian dalam waktu S. Nah, jadi antara NT plus S dengan dikurang NT dengan NT sendiri karena intervalnya disjoin, maka dia akan saling bebas karena mereka adalah apa namanya proses Poisson. Nah, jadi NT plus S dikurang NT adalah proses Poisson dengan rate-nya siapa? Lambda, ya. Tadi karena diketahui lambda, konstan ya, lambda dikali panjang intervalnya saja, lambda S. Sedangkan NT adalah berdistribusi nanti Poisson dengan rate-nya adalah lambda, tapi panjang intervalnya adalah T. Nah, sehingga pada saat kita disuruh mencari ekspektasi dari NT dikali NT plus S ya, karena bentuk ini tadi kita jabarkan ke bawah ya. Berarti ekspektasi dari siapa? NT. Di sini kita buat tadi adalah NT plus S dikurang NT ditambah ekspektasi dari NT kuadrat. Ingat ya, kalau ekspektasi itu adalah sebuah operator secara aljabar adalah operator linier ya. Jadi ekspektasi dari X kali Y misalkan itu adalah ekspektasi X kali ekspektasi Y. Nah, sekarang karena tadi kita bisa mengubah NT NT plus S dikurang NT menjadi bentuk seperti ini tadi, NT dikali NT plus S kurang NT tambah N kuadrat, maka di sini kita tinggal memasukkan ekspektasi dari masing-masing. Nah, ekspektasi dari ini apa? Ekspektasi dari NT ya dikali ekspektasi dari NT plus S dikurang NT. Gitu ya. Kemudian ekspektasi dari NT kuadrat. Nah, ini teman-teman masih ingat ya bahwa variansi X itu apa sih secara statistik adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X diapain? Dikuadratkan. Nah, sekarang kita mau bagian yang ininya saja. Berarti bagian ini siapa? Variansinya ditambah ekspektasinya dikuadratkan kan? Nah, itu juga berarti. Nah, ini adalah bagian variansi NT ya, variansi NT ditambah dengan apa namanya? Sebentar. Variansi NT ditambah dengan ekspektasi dari NT dikuadratkan. Nah, ekspektasi dari NT apa? Lambda T. Ekspektasi dari NT plus S kurang NT apa? Karena panjangnya S, maka lambda S. Kemudian variansi dari NT apa? Kita tahu bahwa kalau proses Poisson, minnya adalah ekspektasi NT adalah lambda T gitu ya. Maka karena dia proses Poisson, variansi NT kan juga karena Poisson kan punya sifat ekuidispersi ya, min dan variansinya sama, maka variansinya juga lambda T. Ya, ini lambda T. Nah, ekspektasi dari NT kuadrat itu adalah lambda T kuadrat. Sehingga setelah dijabarkan, digabungkan, maka hasilnya adalah lambda T dikali lambda T plus S ditambah 1. Gitu ya. Ini adalah juga contoh bagaimana kita memanfaatkan bahwa proses Poisson itu adalah merupakan proses stokastik di mana nilainya juga diskrit dan punya karakteristik kalau intervalnya disjoin maka banyak kejadiannya akan independen sehingga biasanya dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan proses Poisson kita mengubah sedemikian rupa sehingga nantinya intervalnya dengan memanfaatkan bahwa mereka adalah interval yang disjoin, banyaknya kejadiannya juga independen. Oke, ini contoh lagi apa namanya? Contohnya terkait dengan misalkan berita yang masuk ke suatu media adalah saling bebas mengikuti proses Poisson gitu ya, proses Poisson. Di mana kalau berita politik itu adalah 4 berita per jam, kalau berita bisnis 5 berita per jam, dan kalau ada berita bencana itu adalah dengan rate 6 berita per jam. Nah, yang di sini disuruh hitung adalah kovariansi dari NX, NY, di mana NX didefinisikan adalah banyaknya berita politik, sedangkan NY adalah total dari berita yang masuk. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang 2 dari 5 berita yang masuk itu adalah berita bencana,
Nah, jadi contoh ini juga merupakan implementasi dari proses Poisson di mana rate-nya juga berbeda-beda dari waktu ke waktu, gitu ya. Dan namun yang difokuskan di sini adalah mencari kovariansinya, gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa menotasikan dua proses Poisson, gitu ya, di mana tadi X adalah berita politik, sedangkan selain politik kita sebut namanya adalah proses Poisson yang merupakan komplemennya berarti adalah banyaknya berita selain berita politik atau non politik yang masuk ke kantor media tersebut. Nah, kalau sekarang NY adalah total berarti artinya apa? Proses Poisson yang menyatakan total berita adalah merupakan penjumlahan dari proses Poisson untuk berita dan yang proses Poisson non berita politik gitu ya. Sehingga kovariansi dari NX dan NY itu bisa kita representasikan NX ya, kemudian NY adalah NX ditambah NX komplement, maka berdasarkan sifat kovariansi pasangannya berarti NX, NS ditambah kovariansi NX, NX komplement. Nah, kovariansi dengan diri sendiri adalah variansi, sedangkan karena kita tahu antara NX dengan NX komplement itu mereka disjoin gitu ya, maka di sini kovariansinya adalah 0 ya. Sehingga nilai kovariansinya adalah sama dengan 4 karena tadi kita tahu bahwa untuk berita politik ya itu adalah lajunya 4 berita per jam. Nah, ini kovariansinya adalah 4. Nah, kalau sekarang ditanya berapa peluang 2 dari 5 berita yang masuk? Ya, berarti di sini misalkan NB adalah menyatakan jumlah berita bencana yang masuk ya. Nah, jadi di sini jumlah berita yang masuk ya, berarti di sini karena kita tahu berita bencana yang masuk itu kan adalah kita harus tahu dulu berapa total beritanya yang masuk gitu ya. Nah, jadi dari 5 total yang masuk, nah nanti probabilitas dia akan adalah berita bencana gitu ya. Berarti parameternya dari binomial itu kan adalah probabilitas sukses ya. Itu berarti ada 6 dari 15 karena tadi bencana itu adalah 6. 6 gitu ya. Kemudian di sini kita tahu totalnya adalah rajunya 4, 5, sama 6. Berarti 6 per 15. Sehingga probabilitas gitu ya, banyaknya berita bencana yang masuk adalah 2, itu berarti apa? Kombinasi dari 5 berita ada 2 bencana dengan probabilitas suksesnya adalah 6 per 15 atau 0,4 kuadrat yang bukan bencana berarti 1 minusnya yaitu 0,6 pangkat 3 ya. Jadi ini adalah contoh-contoh soal yang biasanya merepresentasikan bagaimana proses Poisson. Nah, jadi sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau tadi itu semua adalah waktu antar kejadiannya itu semua punya sifat memoryless atau berdistribusi eksponensial. Nah, sekarang akan kita generalisasi bagaimana kalau misalkan barisan Poba acak yang merepresentasikan waktu antar kejadiannya itu tidak lagi berdistribusi eksponensial, namun masih saling bebas dan berdistribusi identik, gitu ya. Nah, jadi kita recall kembali proses menghitung. Jadi proses menghitung adalah NT, ya. Di sini waktu antar kejadiannya, ya. Ini saya sekarang untuk membedakan dengan proses Poisson, saya akan menggunakan notasi XN. X itu menyatakan waktu antar kejadian ke N-1 dengan kejadian ke N. Ya, jadi NT tetap merupakan nantinya proses menghitung banyaknya gitu ya. Jadi NT itu tetap menyatakan banyaknya, tetapi sekarang kalau